Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari PHP. Kita akan belajar bagaimana membuat aplikasi kirim dan balas pesan chat menggunakan PHP, MySQL, dan jQuery Ajax. Jadi yang pertama adalah kita akan buat dulu untuk sistem login dan logout user. Dan sebelumnya ini sudah saya buat di tutorial sebelumnya. Jadi saya sudah upload di tutorial sebelumnya, yaitu di register login part 1, part 2, part 3, dan part 4. Jadi ada 4 video untuk tutorial bagaimana membuat sistem login dan logout user. Oke, jadi ini akan kita manfaatkan untuk membangun sistem kirim dan balas pesan, karena kita akan memanfaatkan member atau user dari sistem ini. Jadi untuk mendapatkan cara membuat sistem seperti ini, teman-teman bisa mengikuti tutorial yang sudah saya upload, yaitu 4 video ini. Jadi 1, part 2, part 3, dan part 4. Jadi saya sarankan untuk mengikuti tutorial yang sudah saya upload, baru kemudian mengikuti tutorial ini. Oke, jadi saya juga siapkan untuk Sublime tempat kita mengetikkan kode, dan di sini ada yang namanya project rec. Ini adalah project dari sistem ini. Jadi di sini ada source code di mana cara untuk membuat sistem untuk login dan logout user seperti ini. Oke. Jadi nanti ini akan kita gunakan untuk kita kembangkan menjadi sistem untuk kirim dan balas pesan chat. Jadi kita akan bermain di bagian dashboard ini. Kita akan menambahkan beberapa file dan mengedit beberapa file yang nanti akan kita butuhkan untuk pengiriman dan menerima pesan atau chat dari masing-masing user. Dan di sini saya sudah nyalakan untuk SAM, sudah saya nyalakan untuk Apache dan MySQL-nya. Jadi yang perlu kita buat adalah tabel baru. Jadi ini adalah tabel member dari source code ini. Oke, jadi yang dibutuhkan sudah saya buat. Jadi untuk membuat tabel ini bisa mengikuti tutorial 1, 2, 3, 4 untuk mendapatkan source code ini dan juga tabel member. Nah, tabel member nanti kita akan manfaatkan untuk ID member dan nama member, nama lengkap member. Oke, mungkin username dan gender yang lainnya juga. Kemudian kita akan asosiasikan dengan tabel yang akan kita buat, yaitu tabel pesan tempat kita menyimpan baik itu pengirim, penerima, dan sebagainya. Jadi kita akan buat tabel yaitu pesan. Jadi kita akan manfaatkan ID member ini sebagai pengirim dan penerima pesan. Untuk tabel pesan ini kita akan buat kolom berjumlah 7. Kita akan go seperti ini. Yang pertama adalah saya akan isi untuk kolom pertama, yaitu ID pesan, untuk menampung ID pesan, dan kemudian untuk tipe yaitu integer kita akan isi untuk range misalkan 10. Lalu kemudian kita akan buat ini sebagai auto increment dan juga sebagai primary. Kita akan klik di AI ini dan kemudian kita akan pilih primernya, kemudian kita go. Jadi nanti ini otomatis akan diisi oleh sistem, jadi kita tidak perlu mengisi. Kita akan manfaatkan untuk akses untuk mendapatkan kolom-kolom lainnya. Dan kemudian yang kedua yaitu ID penerima, pengirim. Oke, ID pengirim ini digunakan sebagai identifikasi pengirim itu siapa, menggunakan ID member dari kolom member ini. Kita akan asosiasikan ID pengirim dengan ID member di sini. Kemudian kita akan buat ini sebagai integer karena sama-sama menggunakan ID. Dan kemudian kita akan isi length-nya misalkan 10. Kemudian selanjutnya adalah ID penerima. Jadi ini adalah ID
member yang menerima pesan. Jadi ini yang menerima pesan, kemudian diisi misalkan untuk range-nya 10. Untuk kolom 4 kita akan isi sebagai tanggal. Jadi ini adalah tanggal pengiriman pesan. Kita akan isi untuk tipenya yaitu date seperti ini. Jadi tanggalnya. Kemudian selanjutnya adalah subjek pesan. Jadi subjek pesan ini seperti halnya judul dari pesan. Sebelum kita menuliskan isi secara lengkap pesan tersebut, kita akan isi untuk subjek pesan. Kemudian kita akan isi sebagai varchar tipe datanya, dan kemudian kita isi untuk range-nya yaitu maksimal 255 karakter. Dan kemudian untuk selanjutnya yaitu isi pesan. Jadi ini adalah detail dari pesan, dan kemudian kita akan isi bisa menggunakan teks, tapi saya akan gunakan yaitu long text seperti ini. Jadi teks yang sangat panjang. Karena nanti untuk pesan ini bisa berupa artikel dan sebagainya. Lalu kemudian yang terakhir yaitu untuk status pesan, apakah pesan itu sudah dibaca oleh user atau sudah dibuka oleh user atau belum. Jadi saya akan isi yaitu sudah dibaca. Oke. Untuk status sudah dibaca ini saya akan berikan yaitu sebuah enumeration. Kita akan buat ini sebagai enum, dan di sini ada dua nilai nantinya. Saya akan hapus untuk yang ketiga dan keempat, jadi hanya ada dua. Yang pertama adalah kita beri keadaan apakah pesan tersebut belum dan sudah. Maksudnya ini adalah ini belum dibaca, ini yang sudah dibaca. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan simpan. Nah, ini adalah tabel pesan yang sudah kita buat, dan selanjutnya kita akan menuju ke Sublime. Di Sublime kita akan buka, yang pertama adalah di bagian folder dashboard, pilih di file index seperti ini. Oke. Di file index ini saya akan berikan sebuah teks nantinya untuk keterangan apakah nanti ada pesan baru atau tidak. Jadi caranya adalah kita akan langsung ketikkan untuk kode PHP-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan gunakan select dari database, karena di sini kita sudah setting untuk database-nya, jadi pemilihan database dan juga session kita akan gunakan, nanti juga ID member sebagai sessionnya nanti. Oke, kita akan gunakan variabel untuk menyimpan query. Jadi kita akan memeriksa menggunakan pesan baru, jadi MySQLi query. Oke. Kemudian kita gunakan yaitu parameter koneksi dari file database PHP. Kemudian kita akan select. Jadi saya akan select all semua dari tabel pesan, di mana ID penerima seperti ini, kemudian sama dengan menggunakan variabel yaitu ID member. Oke, nanti akan saya jelaskan. Dan kemudian apakah sudah dibaca, dan kita berikan keterangan yaitu belum. Jadi maksudnya di sini adalah kita akan menyimpan query ini dalam variabel yaitu pesan baru, di mana kita menggunakan koneksi dari database ini, database PHP, dan kemudian kita akan select semua dari tabel pesan. Jadi select semua kolom dari tabel pesan, di mana ID penerima adalah ID member. Jadi karena kita menggunakan ID member ini session, maka kita menggunakan ID member kita.
Jadi hanya pesan ini hanya yang tertuju pada kita. Jadi ID member kita, dan kemudian dan sudah dibaca sama dengan belum. Jadi keadaan pesan tersebut belum dibaca atau belum dibuka. Oke, kemudian kita akan gunakan yaitu pengecekan apakah data tersebut memang ada atau tidak ada. Jika ada, maka hasilnya bisa 1, 2, 3. Kalau misalkan tidak ada, berarti 0. Jadi kita gunakan yaitu jumlah pesan baru. Oke, kita akan mengecek pesan baru yaitu menggunakan MySQLi 6 rows. Oke, dan menggunakan query dari pesan baru. Oke, seperti ini. Jadi jika ada pesan baru, karena pesan baru itu adalah yang belum dibaca, nanti akan menuju ke sini akan diperiksa jumlah baris yang tersedia. Kalau misalkan ada 2 pesan, berarti di sini adalah jumlahnya yaitu 2. Jadi ada 2 baris yaitu 2 pesan. Kalau misalkan kita berikan permisalan jika jumlah pesan baru itu sama dengan 0, jadi tidak ada pesan baru sama sekali, maka kita akan echo. Kita akan buat misalkan keterangan tidak ada pesan baru menggunakan misalkan H3 seperti ini, teks tebal H3, dan kemudian kita akan beri keterangan tidak ada pesan baru. Kemudian kita beri keterangan yaitu baru, kita beri keterangan 0, berarti tidak ada pesan baru. Oke, maksudnya tidak ada pesan baru itu bukan berarti tidak ada pesan sama sekali yang kita terima, tapi tidak ada pesan baru yang belum kita baca. Jadi ketika ada pesan yang sudah kita baca, maka misalkan semua pesan itu sudah kita baca, maka hasilnya adalah tidak ada pesan baru karena kita sudah mengetahui pesan-pesan sebelumnya. Kalau misalkan kita belum mengetahui pesan-pesan sebelumnya, belum kita buka, maka akan ada pesan baru. Misalkan ada 2 pesan baru yang belum kita baca, berarti ada 2. Misalkan pesan baru 2. Contoh di sini adalah tidak ada pesan baru. Dan kita akan berikan link ketika tidak ada pesan baru. Kita akan berikan link menuju ke cek pesan. Jadi kita akan menuju ke sebuah file tertentu yang digunakan untuk melihat semua pesan. Jadi saya akan berikan keterangan di sini adalah pesan.php. Nah, nanti pesan.php akan kita buat di dashboard juga untuk melihat semua pesan, dan nanti kita akan gunakan yaitu memanfaatkan yaitu ID member. Jadi hanya kita yang bisa melihat pesan tersebut. Oke, jadi menggunakan ID member dan nanti akan kita get. Di sini saya akan misalkan berikan ini harusnya bukan titik 2 tapi titik 1. Oke, maaf. Petiknya hanya 1. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini baru kita berikan petik 2 dan kita akan memanggil yaitu ID member seperti ini. Oke, ini kalau misalkan tidak ada pesan baru. Kalau misalkan ada pesan baru, kita akan berikan yaitu else if menggunakan jumlah pesan baru itu lebih dari 0. Kalau misalkan lebih dari 0, maka kita akan echo. Oke, bersama. Tapi kita akan ubah bagian sini. Jadi ada pesan baru, berarti pesan baru dengan jumlah tertentu. Karena kita menggunakan pesan baru itu dari pengecekan jumlah pesan baru, maka di sini juga akan menggunakan pengecekan pesan baru dengan variabel yaitu jumlah pesan baru ini. Oke, seperti ini. Oke, kita akan lihat. Jadi kita akan select pesan baru yang belum dibaca dan kita akan mengecek jumlahnya. Kalau misalkan 0,
maka ada keterangan tidak ada pesan baru. Kalau misalkan ada pesan baru lebih dari 0 yang belum dibaca, maka akan hasilnya ada pesan baru dengan jumlah pesan yang belum dibaca. Oke, kita akan save dan kemudian kita akan coba untuk login. Kita akan gunakan login dari member, yaitu ID member ini. Oke, kita akan lihat di browse ya. Oke, jadi misalkan saya akan gunakan login yaitu Sofyan dengan password Sofyan. Oke. Nah, di sini tidak ada pesan baru karena untuk pesan ini itu belum diisi apa-apa. Belum ada pesan baru yang masuk dan belum ada pesan satupun yang di sini. Nah, di sini contohnya saya akan mencoba untuk mengirim pesan dari Ahmad ke Sofyan. Jadi kita gunakan yaitu ID member 3 sebagai pengirim dan ID member 1 sebagai penerima. Kita akan isi. Jadi ini sebagai contoh saja untuk demo. Kita akan insert. Nah, kita akan isi untuk pengirimnya yaitu 3 sebagai Ahmad dan penerima yaitu Sofyan sebagai 1. Lalu kemudian kita akan isi tanggal, misalkan tanggal 3 ini saja, dan kemudian kita akan isi subjek, misalkan halo bro, seperti ini. Dan kemudian untuk isi teksnya, misalkan apa kabar, lama tidak jumpa. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan scroll ke bawah, kita akan centang untuk nilai dari enumeration yaitu belum. Jadi ini adalah keadaannya yaitu belum, karena sebelumnya kita mengecek sudah dibaca itu yaitu belum. Jadi kita cek belum, kemudian kita go. Oke, kalau misalkan sudah masuk, kita akan lihat. Oke, di sini untuk ID pengirim ada 3 dan ID penerima adalah 1. Kita akan lihat di sini dan kemudian kita akan reload. Nah, ketika kita reload, maka sebagai penerima yaitu Sofyan Setiawan ada pesan baru, yaitu pesan dari Ahmad untuk saya misalkan Sofyan Setiawan seperti ini. Nah, di sini karena kita memberikan sebuah link yaitu href menuju ke pesan.php, kita akan menuju ke pesan.php sini. Jadi kalau misalnya kita klik, kita akan menuju ke pesan.php karena kita belum buat, maka kita nanti akan buat dulu. Nah, ini masih part pertama, jadi kita sudah berhasil untuk menampilkan pengecekan pesan apakah ada pesan baru atau tidak. Oke, kemudian kita akan lanjut ke part 2. Dan nanti kita akan menuju ke melihat pesan, semua pesan yang sudah terinput di pesan.php di part 2. Oke, kita akan jumpa di part 2 dan terus ikuti channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Oke, kita akan lanjut ke part 2. Sekian dan terima kasih.